misalkan untuk mengisi ATM atau juga mengantar uang dari suatu bank ke bank yang lain yang memang wajib membutuhkan atau harus adanya anggota polisi yang melakukan pengawalan untuk melaksanakan tugas di Polda masing-masing. Mungkin ada juga yang ditempatkan di Polda atau mungkin dimutasikan ke Polres atau ke Polsek begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya Bribda Mulyadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya ini. Yang baru aja mampir, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian untuk video kali ini ya. Dan buat teman-teman yang pengen bergabung di grup Telegram Casis Polri Nusantara, silahkan bergabung. Di sana sudah ribuan orang yang sudah bergabung, teman-teman, seluruh Indonesia, khususnya para calon-calon yang akan melaksanakan tes anggota Polri. Karena di sana banyak sekali informasi-informasi penting mengenai pendaftaran juga dan juga tips and tricks kira-kira gimana sih cara menjadi anggota Polri biar lulus. Link di deskripsi atau link di grupnya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, teman-teman silahkan diklik, nanti langsung aja bergabung ya. Nah, untuk video kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai atas ide dari teman-teman yang sudah berkomentar di YouTube saya, katanya pengen dibuatkan video. Kira-kira Kak, bagaimana sih atau apa sih tugas pertama untuk menjadi anggota Polri yang baru saja dilantik? Kira-kira ngapain aja tugasnya yang baru, polisi yang baru jadi itu? Dan buat teman-teman yang mungkin mempunyai ide kira-kira pengen video apa yang dibahas, nanti bisa tinggalkan di komentar video ini. Nanti saya akan pilih-pilih kira-kira mana yang paling banyak diinginkan teman-teman, kira-kira video apa yang akan dibahas, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, langsung aja kita akan bahas kira-kira apa saja sih tugas polisi yang baru dilantik atau polisi baru jadi. Itu tugas pertamanya ngapain aja gitu kan. Mungkin teman-teman di luar sana penasaran, apalagi buat teman-teman yang ingin menjadi anggota Polri atau memang sekarang lagi berjuang menungguin tes kira-kira kapan dibuka. Sabar, nanti kalau waktunya sudah dibuka teman-teman, saya akan informasikan di YouTube ini ya. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi teman-teman setelah melaksanakan pendidikan di SPN atau Sekolah Polisi Negara Poldanya masing-masing, itu kan mereka setelah melaksanakan pendidikan kemudian ditempatkan di wilayah yang sudah ditentukan, teman-teman. Jadi memang sebagai seorang anggota polisi yang baru dilantik, itu memang harus siap-siap ditempatkan di mana saja sesuai perjanjian atau fakta integritas yang teman-teman sudah tandangani sebelum mendaftarkan menjadi anggota polisi gitu ya. Jadi intinya teman-teman adalah polisi yang baru jadi itu memang kebanyakan ditugaskan di fungsi samapta atau sabara. Memang itu semua tergantung dari pimpinan masing-masing, teman-teman. Ada juga yang setelah dilantik, polisi yang baru jadi bisa langsung diarahkan ke fungsi di luar samapta atau sabara, misalkan di lalu lintas atau di reskrim atau di fungsi lainnya. Itu tergantung kebutuhan dari wilayahnya masing-masing. Namun kebanyakan polisi yang baru jadi atau baru dilantik itu tugas pertamanya yaitu di fungsi sabara atau samapta, teman-teman. Jadi setelah kita dilantik, kemudian mungkin memang ada waktu libur kurang lebih 1 minggu, teman-teman. Itu nanti kita akan dikumpulkan di poldanya masing-masing. Nah, di sana nanti kita akan dikasih tahu nih tugasnya apa yang pertama ya. Yang jelas teman-teman, kebanyakan sebelum nanti para personil ini disebar ke wilayah-wilayah atau ke polres-polres atau ke polsek-polsek, teman-teman, itu biasanya mereka wajib dulu untuk melaksanakan tugas di Polda masing-masing. Mungkin ada juga yang ditempatkan di Polda atau mungkin dimutasikan ke Polres atau ke Polsek begitu ya. Intinya adalah polisi yang baru jadi itu pasti melaksanakan tugas yang pertama yaitu di fungsi samapta atau sabara. Tugasnya apa, teman-teman? Jadi tugas polisi di fungsi sabara atau samapta itu sebenarnya banyak karena polisi itu dituntut serba bisa, teman-teman ya. Bahkan yang tidak semestinya tugas polisi, namun karena memang kebutuhan atau memang masyarakat membutuhkan pertolongan, otomatis kita harus melakukan tindakan hal tersebut ya. Jadi fungsi samapta atau sabara, teman-teman, itu biasanya mereka melaksanakan tugas pokoknya itu yaitu turjawali. Apa itu turjawali? Pengaturan, kemudian penjagaan, pengawalan, dan juga patroli. Itu tugas intinya. Sebenarnya banyak sekali tugas-tugas lain yang dilakukan atau dilaksanakan oleh anggota polisi yang baru jadi di fungsi sabara atau samapta. Namun, saya di sini akan memberikan informasi yang intinya aja atau gambarannya aja yang mudah dimengerti oleh teman-teman yang mungkin sekarang
belum jadi anggota polisi atau pengen mempunyai cita-cita menjadi anggota polisi seperti itu teman-teman ya. Jadi fungsi sabara atau samapta misalkan kayak di Polres gitu ya, itu biasanya mereka nanti melaksanakan tugas seperti penjagaan mako, penjagaan Polres begitu teman-teman dan juga melakukan penjagaan tahanan. Jadi memang, tugas itu biasanya memang dibagi sebanyak 3 shift, jadi 12 jam sekali. Jadi 3 kelompok lah kalau teman-teman bingung ya. Jadi di sana teman-teman, setelah kita melaksanakan tugas misalkan dari jam 8 pagi ketemu jam 8 malam, itu nanti setelahnya kita istirahat diganti dengan regu yang lainnya. Jadi kita bisa istirahat di rumah atau tidur di rumah atau melakukan aktivitas lainnya di luar tugas fungsi Polri karena waktunya memang bisa dikatakan LD atau lepas dinas seperti itu. Kemudian yang tugasnya malam yang berlanjut tadi dari jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi seperti itu teman-teman dan seterusnya. Namun shift-shift ini berapa jam tugasnya itu tergantung dari pimpinannya juga. Kadang juga bisa 24 jam, ada juga 12 jam. Namun SOP-nya teman-teman itu 12 jam saja. Jadi dari jam 8 malam ketemu jam 8 pagi, kemudian jam 8 pagi ketemu jam 8 malam dan seterusnya ya. Jadi pas kita waktunya tidak ada jadwal dinas atau piket seperti itu kita bisa istirahat di rumah, bisa berkumpul sama keluarga dan lain sebagainya seperti itu. Itu penjagaan. Sama halnya dengan juga penjagaan tahanan. Jadi kita menjaga tahanan seperti itu jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan. Kan di dalam sel tahanan itu teman, seorang tahanan itu tidak boleh menggunakan atau tidak boleh membawa makanan yang sebelum melakukan pemeriksaan dari penjagaan. Jadi kalau keluarganya masuk, besuk tahanan itu memang dicek dulu apa yang dikasihnya, misalkan pakaian, kemudian makanan itu benar-benar dicek karena ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dibawa oleh tahanan atau tidak boleh diberikan oleh tahanan di dalam sel seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan ya, pengaturan ini sama halnya dengan lalu lintas teman-teman, kita ikut bergabung dengan lalu lintas atau mungkin pengaturan secara mandiri fungsi samapta itu memang ditempatkan di jalan-jalan raya yang memang membutuhkan yang namanya personil polisi misalkan di persimpangan atau di jalan yang padat sekali kendaraan yang butuh adanya anggota polisi untuk mengatur agar tidak terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan di situ teman-teman. Jadi kita sama halnya dengan kayak fungsi lalu lintas gitu, melakukan kendaraan mengatur arus lalu lintas yang ada di jalan gitu ya. Kemudian setelah penjagaan, kemudian pengaturan dan ada juga pengawalan teman-teman. Pengawalan itu seperti apa Kak? Jadi pengawalan itu adalah teman-teman memang dilaksanakan oleh anggota samapta atau sabara. Misalkan kalau kita ada tugas yang namanya pengawalan dari bank atau perbankan. Itu kan biasanya memang dari banknya sendiri memang membutuhkan personil untuk melakukan pengawalan adanya anggota polisi, misalkan mengawal uang, misalkan untuk mengisi ATM atau juga mengantar uang dari suatu bank ke bank yang lain yang memang wajib membutuhkan atau harus adanya anggota polisi yang melakukan pengawalan. Mungkin dari jumlah nominal uang yang sangat besar gitu, memang wajib dilakukan pengawalan oleh anggota polisi, itu memang SOP-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya mengambil uang atau mengantarkan uang atau mengirimkan uang cuma 2 juta atau 1 juta, saya rasa tidak perlu melakukan pengawalan. Mungkin kita juga bisa mengamankan secara mandiri seperti itu teman-teman ya. Intinya dalam jumlah besar uangnya itu wajib dilakukan pengawalan polisi atau mungkin kita membawa barang berharga untuk diantar kemana gitu kan, memang butuh pengawalan polisi. Itu adalah salah satu fungsi dari anggota samapta atau sabara, teman-teman. Oke, selain pengawalan ada juga patroli. Jadi patroli di sini tugasnya teman-teman memang sudah dibagi biasanya dari fungsi samapta, personilnya siapa-siapa saja yang melakukan penjagaan, kemudian patroli dan melakukan pengamanan bank yang nanti kita bahas ya. Jadi patroli itu adalah teman-teman biasanya dilakukan mulai dari pagi hari, siang hari, bahkan malam hari dan di waktu jam-jam tertentu yang memang membutuhkan adanya kehadiran polisi, misalkan di jalan-jalan yang rawan kecelakaan, rawan tindak pidana, dan juga lokasi-lokasi objek vital lainnya seperti itu ya. Jadi di sana kita melakukan patroli keliling-keliling lah, bisa menggunakan kendaraan bermotor, kemudian bisa menggunakan roda 4 atau mobil, bahkan mungkin bisa juga menggunakan sepeda, jalan kaki, misalkan patroli di pasar. Pokoknya tempat-tempat yang memang
membutuhkan kehadiran polisi teman-teman, yang agar di sana memang untuk mengurangi atau bahkan agar tidak terjadinya tindak pidana atau tindak kejahatan seperti itu ya. Kemudian selain itu juga ada pengamanan. Pengamanan yang dilakukan di sini adalah teman-teman misalkan kayak melakukan pengamanan bank atau bisa dikatakan PAM gitulah. Kemudian melakukan pengamanan objek vital seperti mungkin PT yang butuh pengamanan anggota Polri ya. Kemudian juga pengamanan misalkan tempat-tempat keramaian, misalkan adanya pesta apa ya? Pesta rakyat misalkan kayak konser seperti itu. Kemudian seperti tempat-tempat keramaian memang butuhkan kehadiran polisi. Nah, itu dia teman-teman jadi tugasnya yang kalian nanti lakukan pada saat menjadi polisi yang baru dilantik atau baru jadi khususnya di golongan bintara ya. Kalau golongan bintara sih perwira maksud saya sebenarnya sama aja, cuman kalau perwira itu hanya sebagai pengawas saja. Karena yang melakukan adalah personil yang di bagian bintara seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa perwira juga ikut terjun langsung. Namun perwira itu ditugaskan untuk mengawasi personil-personil yang melaksanakan tugasnya seperti itu ya. Jadi itu dia teman-teman tugas dari fungsi Samapta atau Sabara atau dikhususkan untuk polisi yang baru jadi atau baru dilantik. Sebenarnya banyak sekali sih tugas-tugasnya, itu hanya gambaran saja atau tugas inti. Karena selain dari tugas yang saya sebutkan tadi sebenarnya masih banyak sekali tugas-tugas yang perlu dijabarkan selain dari Turjawali seperti itu ya. Tapi banyak sekali kalau dibahas di sini nggak bakal selesai waktunya ya. Yang jelas itu gambarannya, berarti teman-teman sekarang sudah tahu nih. Oh seperti itu ya tugas dari seorang anggota polisi yang baru jadi, tugasnya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman untuk video kali ini dengan pembahasan kita kali ini. Dan buat teman-teman yang punya ide kira-kira mau dibuatkan video tentang pembahasan apa, nanti silakan bisa tinggalkan pendapat kalian di komentar video ini. Dan juga buat teman-teman yang masih kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar juga di video ini, nanti saya akan pasti jawab satu persatu ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa.